Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bermulai ibadah di saat ini. Jemaat yang beriman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah. Muliakanlah Tuhan dengan meyakini satu hal yang dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kami anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sejahteralah kami. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mari kita menyanyi kasih dari surga. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah hukum Tuhan dalam pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua setia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu
Dan untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu ya Tuhan Allah, kasihanilah dan ampunilah kami yang datang kepadamu dengan menyesali segala dosa kami. Pahamilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami bertobat, dan tuntunlah kami kepada hidup yang kekal. Amin. yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk membaca Alkitab, dan mari kita berdoa sebagaimana ditani doa secara bergantian jemaat dan kadim sebagaimana di dalam ini. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu didengar, dimengerti, dan diberitakan dengan tepat, serta tidak segan-segan. Berikanlah hukum-Mu dalam hati kami sesuai dengan janji, dan berikanlah kepada kami kemampuan dan kekuatan untuk hidup menurut-Mu, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan dan jemaat-Mu dibangun. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Kita akan dituntun oleh bacaan Kejadian pasal 6 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, mudah-mudahan Bapak Ibu di antara jemaat ini sudah ada yang memiliki Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023. Waktu sidang sinode di Popo ada pameran itu, mudah-mudahan ada yang so ada itu Bapak Ibu, ada mudah-mudahan ada ya. Karena umumnya Alkitab yang Bapak Ibu mungkin yang Bapak Ibu bawa sekarang itu Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia terbitan tahun 1974. Nanti Bapak Ibu boleh periksa paling muka. Itu Alkitab yang dipakai sekarang terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974. Berarti 50 tahun. Dan tahun 2023 lalu Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerbitkan bernama Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 terbit 2023. Ada perubahan kata kalimat, penyesuaian kosakata bahasa Indonesia, dan memang ada sedikit perbedaan kalimat dan kata terjemahannya yang edisi 74 dari 2023. Nah, saya membaca itu dari edisi 2023. Bapak Ibu jemaat, silakan membacanya di edisi 74. Tapi kalau beda kita ada kalimat dan pikir-pikir, pendeta berkacamata so boleh ganti so. Sudah lewat ke kata di kalimat. Jadi bukan ada dua Alkitab ya, tidak. Tapi yang 2023 itu ada penyesuaian kata kalimat kosakata bahasa Indonesia supaya jemaat lebih memahami dan generasi sekarang bisa lebih memahami. Kejadian pasal 6 ayat 18 sampai 22. Tetapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, satu pasang. Dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bahtera, supaya terpelihara hidupnya bersama engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis binatang melata di tanah, dari segala jenis hewan, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya.
sedangkan engkau sendiri bawalah segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kalau berbeda mulai itu, berbeda kata, berbeda kalimat, tapi dapat dimengerti. Amin. Jadi kalau ada rezeki lebih, bolehlah memberi Alkitab terbitan 2023. Dari Tuhan memberkati, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan, serta menaruh itu di dalam hatinya. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita memberi persembahan syukur sambil menghayati pengorbanan Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah
Maksud apa ya? Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu yang Tuhan berkati, Tuhan itu baik dan Tuhan itu sungguh dan amat baik. Amin, saudara. Tuhan menuntun kita melewati Paskah kematian Kristus sebagai tanda kemenangan iman bagi orang percaya. Dan Tuhan menentang kita untuk merayakan kehidupan di minggu-minggu sesudah Paskah. Dan Tuhan bersyukur Bapak Ibu, Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya dengan begitu indah. Tuhan ciptakan semuanya dengan begitu harmonis. Karena itu semua ciptaan Tuhan itu saling membutuhkan. Tuhan bersyukur karena pagi ini kita bisa melihat matahari bersinar dengan cerah, langit indah sekali. Tuhan bersyukur karena Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Tuhan kasih pohon cengkeh, Tuhan kasih pohon kelapa, Tuhan kasih pohon kamiri, Tuhan kasih tanah yang subur supaya boleh bertanam kentang, boleh bertanam bawang. Tuhan kasih alam begitu indah, tanah yang subur supaya boleh bertanam padi. Tuhan kasih air yang sehat sekali untuk kita. Apalagi air di pokok sini kan, di air di pokok sehat sekali. Kadang-kadang orang bilang, sedang kok langsung minum boleh, karena dia keluar dari hutan, dari batu yang mengandung mineral yang cukup. Tuhan kasih udara yang segar sekali. Kalau malam orang boleh lihat bulan, orang boleh menikmati bintang-bintang, bulan, bintang dan matahari. Kita boleh menikmati keanekaragaman marga satwa, burung-burung dari luar bajingan ini, burung-burung, ternak, binatang-binatang. Kita bisa memandang gunung-gunung yang indah. Kita bisa melihat laut yang luas sekali. Kalau melihat laut seperti bumi tak bertepi. Kita bisa menikmati persaudaraan, semangat persekutuan, duduk bersama sebagai persekutuan tubuh Kristus di tempat ini. Bapak Ibu, kalau melihat ciptaan Tuhan, flora, fauna, itu menggetarkan hati dan menakjubkan. Kalau kita lihat semua kita Tuhan, gunung, laut, daratan, lautan, lembah, air, udara, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, berbagai marga satwa. Maka Ibu Jemaat nomor 64, maka jiwaku memuji Tuhan. Amin, saudara. Dan itu yang Tuhan kasih sejak awal mula bercipta. Ada langit, ada bumi, ada siang dan ada malam. Tuhan kasih. Semua untuk apa? Semua supaya seluruh ciptaan Tuhan ini
hidup dalam suatu ekosistem, dalam suatu mata rantai kehidupan. Kalau orang belajar biologi ya, ada mata rantai makanan atau mata rantai kehidupan. Dan karena itu Bapak Ibu, bumi ini adalah sakramentum alam. Ini istilah sakramentum. Bumi ini sakramentum alam. Maksudnya kalau terangkan sakramen ada dua, baptisan dan perjamuan. Sakramen itu tanda atau metra. Nah, bumi ini adalah sakramentum alam. Artinya bumi ini adalah tanda-tanda pemeliharaan alam terhadap seluruh ciptaan. Kalau seluruh ciptaan bukan cuma manusia, tapi segenap ciptaan. Dan bumi ini melambangkan tanda-tanda pemeliharaan alam atas seluruh ciptaan. Itu yang saya katakan, Tuhan kasih udara supaya kita boleh bernafas, Tuhan kasih air supaya kita boleh minum, Tuhan kasih tanah supaya kita boleh menanam, Tuhan kasih tumbuh-tumbuhan, biji-bijian supaya orang tanam, supaya dari situ kehidupan ini berlanjut. Tapi Bapak Ibu, begitu indahnya ciptaan Tuhan ini, itu yang digambarkan di Taman Eden. Tapi sejak disatukan manusia dalam dosa, Alkitab menggambarkan kehidupan di muka bumi ini menjadi rusak, dan manusia hidup dalam kejahatan dan kekerasan. Dan karena itu dalam Kejadian pasal 6 Tuhan mengatakan, aku akan memusnahkan bumi yang sudah rusak dan sudah penuh kejahatan itu. Aku akan mengakhiri semua kehidupan di bumi yang sudah rusak dan sudah penuh kekerasan dan kejahatan. Tapi Tuhan melihat ada seorang yang bernama Nuh, yang tersisa dari muka bumi ini, Nuh, yang hidup berarti dalam Allah, yang hidup tidak tercela, dan Alkitab mengatakan ia hidup bergaul dengan Allah. Karena itu saudara, Tuhan menyampaikan firman kepada Nuh, Nuh, akan ada banjir besar, air bah yang akan melanda bumi. Tetapi harus ada kehidupan, harus ada keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Makanya Nuh ditimpakan, dan dia tinggal di tempat yang tidak ada lautnya, di gunung. Tapi Nuh bikin bahtera, bikin perahu besar. Nanti semua hewan atau binatang sepasang. Kalau Pak, hewan atau binatang itu istilah jantan dan betina. Kalau manusia laki-laki dan perempuan, tapi semua binatang itu jantan dan betina sepasang itu bawa di dalam perahu. Bawa bersamamu istrimu dan 3 anakmu dan istri mereka. Karena punya anak 3, Sem, Ham, dan Yafet. Bawa semua dan kumpulkan makanan, sedia makanan. Itu berarti ada tumbuh-tumbuhan yang dibawa, supaya selama air bah itu turun, kamu akan mendapat makanan yang cukup. Dan binatang-binatang tumbuhan yang dibawa di perahu itu akan melanjutkan kehidupan sesudah air bah datang, sesudah air bah turun. Saudara, begitu Tuhan mencintai ciptaannya ini,
Begitu Tuhan mengasihi semua ciptaannya, langit, bumi, dan segala isinya. Dan melalui Nuh, Tuhan mau supaya keberlangsungan kehidupan itu terus terjadi. Saudara bayangkan kalau tidak ada Nuh waktu itu, mungkin tidak ada kita, generasi demi generasi. Jadi Tuhan mau kita ada keberlangsungan kehidupan ini. Dan karena itu Allah menyelamatkan bumi ini melalui Nuh dan keluarganya yang hidup benar di hadapan Allah, yang tidak bercela, dan yang hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, mari kita lihat bumi kita sekarang. Sangat memprihatinkan bumi kita sekarang. Polusi terjadi di mana-mana. Polusi udara, polusi air, itu sudah sangat luar biasa. Kalau orang itu di sini masih tidak merasa segar kan dari udara. Baru kadang-kadang kita kalau pulang di izin, kita rasa atau datang di mulai dari pokok ke atas ini ya, kita rasa itu paru-paru yang dibersihkan. Karena itu udara oksigen yang dihirup itu tak rasa sangat bersih. Coba orang ke kota-kota besar, aduh, udara rasa-rasa mau hirup itu udara gimana? Karena polusi yang sudah sangat tinggi. Jakarta itu salah satu kota yang paling tinggi polusinya. Polusi udara, polusi air, udara. Coba orang perhatikan sungai-sungai kita, coba perhatikan laut kita, itu polusi luar biasa. Dan sekarang yang paling mengancam kehidupan, polusi air itu karena berbagai sampah, airnya berkumpul di laut, lalu banyak ikan di laut. Orang dipancing ikan, orang makan ikan, dan ingat ya, ada mikroplastik yang tidak bisa diurai. Ketika ikan makan mikroplastik, mikro yang plastiknya sangat ukurannya kecil sekali, tidak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Orang makan ikan, tapi dapat mikroplastik. Hutan kita yang indah sekali terjadi deforestasi ya, pembunuhan. Hutan kita yang Tuhan kasih itu sudah terjadi illegal logging. Bapak Ibu, hutan itu paru-paru dunia karena dia sumber oksigen. Nah, cuma ada 3 negara yang menjadi paru-paru dunia. Baik itu paru-paru bumi cuma ada di 3 negara. Pertama, kalau di benua Afrika itu hutan yang paling besar itu di negara Kongo di Afrika. Kedua, paru-paru bumi yang kedua itu kalau di Amerika Latin itu hutan Amazon. Hutan Amazon itu sebagian besar ada di Brasil. Jadi kalau di bola kaki konversi Brasil, nah, itu kan salah satu paru-paru dunia. Dan paru-paru dunia ketiga ada orang di Indonesia, di benua Asia. Hutan Kalimantan yang luas, tapi juga hutan di negara Kepulauan Indonesia. Tapi sangat menyedihkan keadaan hutan kita sekarang. Karena illegal logging. Dan itu paru-parunya. Orang ke manusia, tapi paru-paru ada 2. Kiri di kanan. Kalau paru-paru terganggu, pasti pernapasannya terganggu. Seperti itu dunia. Kalau 3 paru-paru dunia yang terganggu, bisa terganggu
pernapasan di dunia ini. Apalagi lapisan ozon kita sekarang itu sudah lubang-lubang, semakin menipis. Ya Alhamdulillah. Itu lapisan ozon itu Pak, sesudah matahari ada lapisan ozon, dia yang melindungi bumi. Jadi itu sinar matahari, kalau itu sinar matahari, kalau dia berada langsung di bumi, waduh. Nah ini ozon ini yang melindungi. Nah sekarang ozon itu dia berlapisan semula menipis, coba yang lubang-lubang. Jadi itu sinar matahari bisa langsung masuk di bumi. Dan itu yang menyebabkan Tuhan sekarang kepanasan. Karena nggak bisa. Sekarang bahaya sekali itu perubahan iklim, climate change. Karena bumi semakin panas, itu es di Antartika. Kalau itu es di Antartika itu bukan sama es di kulkas, itu satu benua besar, itu es apa? Kalau bumi semakin panas, itu es di Antartika mencair, dia menjadi air. Maka itu permukaan air laut naik. Dan kalau permukaan air laut naik, maka banyak pulau yang akan tenggelam. Mau tenggelam banyak pulau, banyak negara yang akan tenggelam. Dan akan terjadi perubahan iklim, perubahan cuaca yang tidak menentu. Itu yang orang bilang pemanasan global warming. Dan terus rasa sekarang. Tahun 80-an, 90-an, kalau kita di pokok, kalau mesti pakai jaket kan. Sekarang kalau suara sabena begitu, mana itu karena perubahan cuaca. Dan ini kondisi alam kita, bumi yang tidak tinggal sekarang. Karena itu ada seorang teolog, seorang pendeta, namanya Robert Borom PhD. Ya dokter dari Belanda, seorang dokter dari Belanda, Nusantara. Dia menulis buku namanya Etika Bumi Baru. Dia tulis buku itu judulnya Etika Bumi Baru. Dan di bukunya itu ini pendeta Robert Borom bilang begini. Planet bumi ini sedang sakit, kurus, dan terancam kematian. Ini dia umpamakan bumi ini seperti manusia yang sedang sakit parah, yang sudah kurus dan terancam kematian. Itulah masalah besar dan bersifat global yang dihadapi umat manusia dewasa ini dan di masa depan. Dan itu yang dikatakan krisis ekologi, krisis lingkungan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari kisah ini bahwa Tuhan menggunakanmu dan keluarganya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Tuhan menggunakanmu dan keluarganya untuk menjamin masa depan anak cucu yang akan menghuni bumi. Bukan cuma satu generasi, akan ada generasi-generasi yang akan datang. Tuhan menggunakan Nuh dan keluarganya untuk menjamin sebuah ekosistem kehidupan. Karena manusia itu kebergantungan dengan ciptaan lain. Mari Tuhan jadi Nuh dan keluarganya yang menjaga alam, yang memelihara alam. Kalau Tuhan jaga ciptaan Tuhan, alam ciptaan Tuhan, kalau pelihara, berarti kita mencintai sang pencipta itu. Saya senang sekali Bapak Ibu pagi ini mendapat WA. Dan sebenarnya dari minggu lalu, Ketua Wilayah Pokok, mereka Dr. Rizky masih Indonesia. Minggu lalu itu mereka kirim WA. Itu menjadi perenungan kita juga bahwa kita mencintai alam, berarti kita mencintai pencipta.
Begitu WA itu membekas. Tadi pagi untuk wilayah kiri pulangnya masih ada bahwa bumi kita memerlukan kotor. Ini kan? Mari kita muliakan Tuhan. Dia menjaga alam dan menjaga kepada semua kehidupan. Sebagai anak kita mencintai Tuhan sampai mencintai. Amin. Silakan yang disampaikan diatur oleh majelis jemaat. Silakan dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat. Yang pertama dari seluruh anak suami dan guru suami yang hadir, dan yang kedua keluarga yang bercita, keluarga besar Komplek Karuden, dan ketiga keluarga besar Lumirato. Tak pernah Tuhan janji. Kan ada itu. Oh iya. Tidak ada. Tuhan Bahasnya cuma ada tiga. Asli yang muda, orang cuma sahabat bisa. tak pernah Tuhan janji. Dengan yang muslim. Lagu apa dia? Tak pernah Tuhan janji. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku.
Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Banyak anak-anak itu warga sinetron lagi dikasih video kan sana ada apa aja mungkin ya wajah seperti situ lain banyak kenapa kok saya kesini juga kuat iya itu lainnya oh gitu nah itu banyak ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, akan ada dua panitia yang diluarkan dalam ibadah ini. Panitia sidang saudara dari Katina dengan saudara Juri Bapak, kemudian panitia Insinyur kalian di sini, dan kemudian akan ada penyembuhan bendara menurut persekutuan yang telah menyebutnya. Karena itu akan dibacakan dua surat keputusan pada Tugas Ibadah, surat keputusan majelis ini. Bapak Ibu Saudara, jadi akan dilaksanakan pembukaan panitia, dan panitia yang pertama adalah panitia sidang sebelum berikut. Dan yang kedua, panitia pemilihan pengisian lowong pelayan khusus dan pengurus kita. Oleh karena itu yang pertama, disilakan pada depan untuk panitia sidang sebelum tahunan 57.
dengan timbang kepada Ketua Badan Pekerja Wilayah Bogor Kelurahan Depan. Gereja Masjid Tujuh Pulau Pondok Tinggi Badan Pekerja Sinode. Surat keputusan nomor 02 dari 1 Romawi 00 garis datar 1 Romawi 01 garis 4 2024 tentang pembubaran panitia sidang Sinode Gabungan ke-57 sidang Sinode tahunan. Badan Pekerja Sinode Gereja Masjid Tujuh Pulau Pondok menimbang bahwa pelaksanaan tugas panitia sidang Sinode Gabungan ke-57 sidang Sinode tahunan di Jemaat Tarekat Depok wilayah Bogor telah berakhir dan dipertanggungjawabkan kepada Badan Pekerja Sinode. Mengingat dan seterusnya memperhatikan laporan pertanggungjawaban panitia beserta lampiran-lampirannya, memutuskan, menetapkan, membubarkan panitia sidang Sinode Gabungan ke-57 sidang Sinode tahunan. Pertama, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan tugas dari panitia sehingga sidang Sinode terlaksana dengan baik. Kedua, keputusan ini berlaku sejak pembubaran panitia oleh Badan Pekerja Sinode pada tanggal 14 April 2024 dalam suatu ibadah. Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan guna keperluan. Keempat, bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Kota Palu pada tanggal 9 April 2024, Badan Pekerja Sinode Gereja Masjid Tujuh Pulau Pondok Ketua Pendeta Peggy W. Kapasangan Magister Teologi, Sekretaris Pendeta Jenny J. Sakere Magister Teologi. Demikian. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, sidang Sinode Gabungan sidang tahunan sidang Sinode ke-57 sudah terselenggara di wilayah Depok, secara khusus di Jemaat Tarekat Depok. Keputusan sidang telah ditetapkan dan sudah dilebarkan di wilayah jemaat. Sidang secara berlangsung dengan baik dan panitia dengan sungguh-sungguh sudah melaksanakan tugas-tugas kegiatan sehingga sidang berlangsung dengan aman, tenang, damai, sukses dan lancar dan menghasilkan keputusan untuk BPK hingga Tuhan ini serta orang-orang. Panitia sudah melalui proses dan mekanisme pemeriksaan dan pertanggungjawaban pada Sinode dan kami itu pada Sinode juga dengan baik. Terima kasih banyak apresiasi kepada panitia, kepada wilayah, jemaat di sini atas terselenggaranya sidang Sinode ke-57. Dan pada itu maka pada Pekerja Sinode Gereja Masjid Tujuh Pulau secara resmi membubarkan panitia pelaksana sidang Sinode ke-57 sidang Sinode tahunan Gereja Masjid Tujuh Pulau yang berlangsung di Jemaat Tarekat Depok. Panitia ini dibubarkan dalam nama Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tepuk tangan semua. Panitia sudah berkesempatan dan terbaik. Saya akan menyerahkan secara simbolis dan keputusan pada Pekerja Sinode kepada ex-ketua panitia.
pelebaran berikutnya. Silakan kembali ke tempat. Yang kedua, panitia pemilihan pengisian umum mulai khusus dan urus persetujuan kontra dengan negara. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dan Tuhan, bersama dengan pembubaran panitia hari ini juga kita akan membuatkan panitia pelaksana pemilihan pelayanan khusus dan perangkat pelayanan IPA di jemaat Kabupaten Depok, di mana saudara-saudara kita telah melaksanakan penjawab dan hasil pemilihan telah disampaikan kepada majelis jemaat dan para pekerja, sehingga hari ini juga kita akan menentukan salah satu fokus persekutuan ini. Karena itu kami akan membuatkan kementerian pemilihan. Jadi di mana dulu panggilan sebentar. Oleh karena itu, atas berkat Allah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan melayani Tuhan, dalam Yesus Kristus dengan kuasa kudus, maka kami membuatkan panitia pemilihan pelayanan khusus dan pelayanan jemaat Kabupaten Depok dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian dan kemudian Sekaligus waktu itu diundang para pekerja di Kabupaten Depok bersama dengan tadi di Jawa. Kita akan melaksanakan kedua fokus persekutuan berdasarkan di Jawa. Gereja masih ingin dibawa dulu para pekerja berjemaat surat keputusan nomor 4 dari 5 Romawi J garis datar 2 Romawi 01 dari 04/2024 tentang pengangkatan dan penetapan pengurus persekutuan IPA periode pelayanan 2024-2025 pengisian umum. Para pekerja majelis jemaat Depok menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara pemilihan pengurus persekutuan tanggal 5 April 2024, memutuskan, menetapkan, disilakan kepada Ibu Natalia Sumarsi berada di depan. Ini menetapkan, mengangkat dan menetapkan Ibu Natalia Sumarsi selaku pengurus persekutuan wanita Komite nomor 3 periode pelayanan 2020-2025. Pertama, keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan pelantikan. Kedua, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk pengguna keperluan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Depok pada tanggal 14 April 2024. Badan Pekerja Majelis Jemaat Katolik Depok, Pendeta Ria Pernah Kristina Ketua, Pendeta pada bulan Sekretaris. Tujuan yang 18 ini dalam rangka melanjutkan pelayanan pada kedisiplinan, maka telah dilaksanakan pengisian nomor
saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi negara, pengurus persekutuan wanita kaum ibu jemaat KKR Pokok Polri. Apakah saudara sebagai sumber pemerintahan dan sebagai pemerintahan yang benar akan berpegang teguh pada pengakuan iman gereja? Ketiga, berjanjilah saudara untuk tetap hidup kudus sesuai kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi semua orang melaksanakan tugas dengan rajin dan setia, sebagaimana tercantum dalam tata gereja di dalam situs ini dan menasihatkan hal-hal yang sifatnya harus dirasakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam pelaksanaan tugas ini. Natalia Sumarsi, apakah jawabannya? sehingga pelayanan dan kepemimpinan saudara akan berbuah bagi kemuliaan. Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan berdoa syafaat yang diakhiri dengan doa kami dan pokok doa yang disampaikan oleh majelis jemaat. Jemaat yang sakit, Bapak yang terpapayang, Bapak yang Solon Bulan, Bapak yang Ratu, Bapak Soni Larao, Bapak Nodi Bulan, Bapak yang Nangis, Ibu Selvi Solon Bulan, Ibu Yeni Lewan Supit, Ibu Rosali Bunga Labo, Ibu Angel Bunga Labo, Ibu Nike Kolot Moh dalam penyembuhan, Ibu Yuli Manasotetea, Ibu Angel Asing Hubungan, Bapak Wilson Ratu, Bapak Alexander Omongan,
Ibu Alcia Ratu Petro di Rumah Sakit Pembudayaan, Adik Seri Asa di Rumah Sakit Muhammadiyah, Adik Avero Reti di Rumah Sakit Muhammadiyah, Ibu Ungu Theodoro Bulan di Rumah Sakit Kinapit, Ibu Telma Pendawat Tulingas di Rumah Sakit Muhammadiyah, dan keluarga yang berduka, keluarga besar Pembeka Karunia atas meninggalnya almarhumah Ibu Mira Karunia, dan keluarga besar Lulu Miratu atas meninggalnya almarhumah Ibu Mince Rikonda. Keluarga yang bersyukur, keluarga Dewi Sero Tuhan atas berkat Tuhan, keluarga Arlen Pendomondo boleh membawa anak kekasih Justin Kai Evers Pendo untuk pertama kali beribadah di rumah gereja. Keluarga Deki Muhammad Ratu atas berkat dan penyertaan Tuhan, dan ketapan seorang cucu dan boleh pertama kali beribadah di rumah gereja. Pemudi Asia Timalo tahun 2021, Adik Nuvariel Darwis ke-8 tahun, Bapak Frans Momongan atas berkat Tuhan, Adik Krisna Alisi tahun ke-12. Dan warga jemaat yang berhari ulang tahun tepat dari hari ini, remaja Aldrin Afriano Ratu Kolom 2 17 tahun, Bapak Yohanes Melombulan Kolom 2 92 tahun, Lydia Mika Manasa Kolom 28 13 tahun, Ibu Evi Manasa Sero Kolom 17 69 tahun, Ibu Aviana Sikolao Kolom 20 33 tahun, dan Ibu Elin Heriane Momongan Asa Kolom 27 57 tahun. Demikian. Jemaat yang Tuhan kasihi, berbagai berkat Tuhan anugerahkan bagi kita terima berkat Tuhan, dan juga ada yang dalam penyembuhan, dalam sakit, dalam proses pemulihan, masa duka, dan juga ada yang membagi berkat Tuhan, dan ada yang membawa untuk kali pertama anak kekasih mereka yang ditambahkan Tuhan dalam keluarga untuk beribadah pada hari ini. Semua ini mari kita bawa di doa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Engkau memberikan kami berkat baru hari ini, hari Minggu yang kudus, dan kami bersyukur karena ada ruang, kesempatan dan waktu yang Tuhan anugerahkan untuk kami datang bersekutu dan bersaksi, melayani, menyatakan iman dan syukur kami kepada Tuhan dalam persekutuan jemaat yang beribadah di siang ini. Terima kasih Bapa, semua kasih karunia dan pertolongan Tuhan, dan kami berdoa firman-Mu akan mengarahkan langkah juang kami sepanjang minggu berjalan ini, sehingga kami mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai alam semesta yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami kiranya boleh meneladani Nuh dan keluarganya untuk bersama-sama bertanggung jawab atas pemeliharaan tetapi juga keberlangsungan kehidupan di muka bumi yang kita ini. Syukur kepadamu karena panitia sidang semester ke-57 sidang semester tahunan Gereja Masjid Injil Londo yang dilaksanakan di Jemaat Katolik Pokok di wilayah Pokok boleh terlaksana dengan baik, sukses dan lancar, dan panitia sudah dibubarkan. Kami doakan panitia ini pribadi, lepas pribadi keluarga rumah tangga mereka masing-masing, persekutuan jemaat, baik jemaat ikatan Pokok, bahkan seluruh jemaat semua Pokok ini yang telah menopang dan mempersembahkan yang terbaik bagi pelaksanaan sidang tahunan ini. Kami percaya berkat Tuhan akan mengalir atas hidup mereka dan rancangan-rancangan Tuhan bagi masa depan mereka. Berkati jemaat ini Bapa, siang dan malam, hamba-hamba-Mu, keluarga pendeta,
marilah kita berdoa. Tuhan, kami doakan kepada hamba ini, siang dan malam hamba berpelihara dalam cinta kasih dan dekat-dekat pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dan melayani jemaat ini, persekutuan kesaksian dan pelayanan terbangun demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati harapan-harapan hidup, perjuangan-perjuangan, cita-cita keluarga hamba ini, termasuk kami bawa dalam doa BPMJ, secara pribadi, keluarga rumah tangga mereka masing-masing, majelis jemaat, komisi umum, Kompolsus, tua-tua jemaat. Kami doakan pegawai staf di jemaat ini, pengurus persekutuan mitra lain. Kami bawa mereka dalam doa siang dan malam. Mereka terpelihara dalam berkat Tuhan. Semangat dan cinta Tuhan mengobarkan mereka untuk tidak lelah bekerja dalam Tuhan. Kami memohon pernyataan Tuhan untuk seluruh warga jemaat di sini dalam semua rancangan kehidupan. Kami memohon Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Kami memohon Tuhan curahkan berkat-Mu atas kehidupan pribadi dan keluarga jemaat dalam semua profesi yang mereka geluti. Kami doakan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu cukup dan dicukupkan, dan juga mengucap syukur senantiasa atas berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa Bapa surga untuk seluruh rancangan pelayanan jemaat ini. Kami doakan hamba-hamba bersama dengan seluruh warga jemaat akan bersinergi bersama, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dari pelayanan dan kepemimpinan dan juga kehidupan jemaat di sini. Kami doakan badan pekerja mereka, wilayah pokok dan seluruh perangkat pelayanan. Mereka senantiasa terpelihara dalam pernyataan Tuhan. Tugas-tugas pelayanan dan kepemimpinan di wilayah ini Tuhan terus berkati, sehingga dari pelayanan ini Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ibu ketua wilayah, sekretaris dan bendahara bersama dengan keluarga mereka masing-masing diberkati siang dan malam. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba-Mu Ibu Bendahara Persekutuan Mitra Kaum Ibu Forum 3 yang diteguhkan. Kami doakan ia terpelihara bersama dengan keluarganya dalam cinta kasih Tuhan untuk tugas-tugas pelayanan dan kepemimpinannya. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang dalam pergumulan sakit, dalam proses pemulihan, dalam proses perawatan, tapi juga yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami doakan mereka semua ini diberkati Tuhan. Kami berharap pertolongan dan anugerah Tuhan. Mereka akan sembuh dan pulih kembali. Tuhan berkati proses perawatan dan penyembuhan. Tapi juga Tuhan yang berduka Engkau hiburkan. Berikan semangat baru oleh kebenaran iman, dan mereka akan tetap kuat menghadapi setiap persoalan kehidupan ini. Dalam pergumulan yang berbeda di warga jemaat, kami memohon Engkau berkuasa, dan Tuhan hiburkan kami, kuatkan kami. Tuhan teguhkan iman kami, sehingga iman kami justru semakin kuat dan kokoh dalam pergumulan. Jemaat-Mu yang mengucap syukur secara khusus melalui persembahan minggu, dan juga persembahan khusus yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu. Berkati persembahan umat-Mu, berkati persembahan secara pribadi, keluarga dan rumah tangga mereka. Kami percaya bahwa selalu ada berkat setiap hari, karena kasih Tuhan selalu lalu setiap hari. Ada berkat Tuhan untuk masa depan, dan juga ada berkat dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap orang yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih ya Allah di surga. Kami percaya tangan Tuhan akan menolong kami sepanjang ini berjalan ini. Kami sejahtera dan sukacita, kesuksesan dan keberhasilan Tuhan di atas kami. Kalau kami menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan di minggu berjalan ini, maka mampukan kami dan yakinkan kami bahwa Tuhan bekerja melampaui segala kemampuan dan akal kami, dan Tuhan bekerja untuk semua dan untuk kebaikan kami. Terpuji Engkau, kami sampaikan doa ini
sambil membawa gereja masih Injil pulang mundur di semua aras pelayanan. Hamba-hamba dikumpulkan di jemaat pelayanan secara sinode. Tuhan berkati untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan kepemimpinan. Dan kami bawa bangsa ini dalam anugerah dan pengasihan Tuhan. Kami bawa bumi ini dan juga masa depan kami semua dalam pertolongan Tuhan. Engkau Allah bangsa-bangsa dan Engkau Allah pengendali sejarah. Jadilah menurut kehendak-Mu dalam rancangan Tuhan bagi bangsa kami ini. Dimuliakan Engkau dengan persembahan-persembahan umat-Mu. Dan kami berdoa dan memohon hanya di dalam percaya kami yang sungguh dari nama Tuhan Yesus Juru Selamat Tuhan dunia dan berkasih jiwa kami. Tuhan yang sudah mengajar gereja berdoa dan kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, diputuskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan berkati, kita akan mengucapkan pengakuan iman asli, dan karena itu jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman asli. Aku percaya kepada Allah, kepada yang berkuasa harta dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal kepada kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita dalam bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan dulu, kita mengikuti warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, para jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kita miliki. Kita ada di hari ini, di hari baru, dan diberi oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani kehidupan lewat aktivitas kita masing-masing sebagaimana yang Tuhan beri kita, dan kita boleh beribadah kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas penyertaan Tuhan dan mengawali aktivitas di hari ini dalam kali minggu bersama. Tuhan dan jemaat, Kadin yang melayani peribadahan di siang hari ini, Bapak Pendeta FW Kamasan Magister Teologi selaku Ketua Badan Kerja Sinode Kaliber. Nats pembimbing Kejadian 2:15 dan pembacaan Alkitab Kejadian 6:18-22. Dan untuk itu kami semua yang hadir tentu menyampaikan terima kasih banyak kepada Kadin, kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani peribadahan ini menjadi saluran berkat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati segala bentuk tugas tanggung jawab pelayanan selaku pendeta Unibon dan lebih khusus selaku Ketua Badan Pekerja Sinode Unibon, dan memberkati aktivitas lainnya dan berkati keluarganya, keluarga FW Kamasan Polres. Kehadiran dalam ibadah ini lagi-lagi
47, perempuan 336, jumlah 493 warga jemaat yang hadir beribadah. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya informasi ibadah dan informasi lainnya. Puji-pujian minggu depan, subuh jemaat Kolom 13, siang ASN Kolom 8, dan malam jemaat Kolom 14. Pertemuan rukun Presiden dilaksanakan pada hari Kamis 18 April 2024 jam 4 sore bertepat pada keluarga Herto Managistatu. Rapat BPNJ dengan Kongresus Tata Usaha Petugas LCD dilaksanakan hari Kamis 18 April 2024 jam 18.30 atau setengah 7 malam di ruang konsistori. Dalam rangka pertemuan studi jemaat, diharapkan studi jemaat di masing-masing kolom sudah bisa mencatat usulan-usulan untuk dibawa oleh perwakilan kolom masing-masing pada pertemuan studi jemaat minggu yang akan datang. Pertemuan rukun pendong dilaksanakan hari ini Minggu 14 April 2024 jam 4 sore pada keluarga Sony Bogor. Ibadah pelayanan khusus majelis jemaat dilaksanakan Jumat 19 April 2024 jam 18.30 atau setengah 7 malam bertempat pada keluarga J. Marsudi Momongan atas nama Ibu Ketua Esron Marsudi Momongan. Pertemuan rukun kolom bulan dilaksanakan Minggu 28 April 2024 pada keluarga K. Maramis Ranuntu. Pertemuan rukun keluarga Manopo dilaksanakan hari ini Minggu 14 April 2024 pada keluarga Alfred Spesikur Turabi jam 5 sore. Pertemuan ibadah pengurus persekutuan pria Bapak jemaat dari jemaat Kolom 1 sampai 28 dilaksanakan hari ini jam 3 sore bertempat pada keluarga Kresti Sukitratu selaku pengurus persekutuan pria Bapak Kolom 3. Selanjutnya keuangan, ucapan syukur keluarga dan pribadi. Yang pertama Adi Gufariel Darwis bersyukur atas hari ulang tahun ke-8 sudah memberikan persembahan syukur Rp100.000. Kedua, pemudi Alicia Tumalung bersyukur atas hari ulang tahun ke-21 tahun sudah memberikan Rp300.000, persembahan syukur Rp200.000, Kadin Rp100.000. Tiga, Bapak Bunda Frans Momongan bersyukur atas berkat Tuhan sudah memberikan persembahan syukur Rp200.000. Keempat, keluarga Arwan Pendor Mondor bersyukur hari ini boleh membawa anak kasih Justin Kai Hafaz Pendor untuk pertama kali beribadah di rumah gereja dan keluarga memberikan persembahan syukur Rp250.000. 5. Keluarga Dewi Seron Malu bersyukur atas berkat Tuhan memberikan persembahan syukur Rp300.000. 6. Keluarga Deki Momongan Datu bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dan ketambahan seorang cucu Justin Kayafas Pendo dan pertama kali beribadah di gereja. Keluarga memberikan Rp600.000 dengan rincian Kadin Rp100.000, keluarga pendeta Pada Kita Kapentes Rp200.000, majelis jemaat di kolom 19 Rp200.000 dan jemaat di kolom 28 Rp100.000. Dan ketujuh, Adik Krishna Alisi bersyukur atas hari ulang tahun ke-2 tahun memberikan Rp400.000 dengan rincian persembahan syukur Rp100.000, keluarga pendeta Pada Kita Kapentes Rp100.000, Kadin Rp50.000, Penatua Diaken kolom 4 Rp100.000 dan ketua kongres anak sekolah minggu Rp50.000. Selanjutnya penerimaan lainnya, topangan 5.000 per kakak kolom 1 Rp120.000, kolom 24 Rp35.000.
rupiah. Topangan pria pembapak nomor 14 wilayah Rp90. Topangan pria pembapak nomor 14 Sinode Rp60. Selanjutnya sampul untuk JPK yang masuk kolom 872 Rp50, kolom 312 Rp70. Dan saat ini kita akan mengikuti pembicaraan penumpang dana pensiun. Demikian persembahan di siang hari ini dan selanjutnya yang disampaikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat aktivitas, selamat kepada kita semua. Selamat siang dan saat ini ada penyerahan hadiah bagi kelompok yang sudah mendapat suara dalam lomba jalan salib dan lomba ornamen Paskah. Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat siang, Shalom. Dalam berjalan, kami dari panitia Paskah akan melaporkan hasil dari kegiatan hasil yang dilaksanakan oleh panitia Paskah yang oleh wajib bekerja telah mempercayakan kepada kami dari sekolah minggu untuk mensponsori kegiatan Paskah tahun ini. Dan ya, karena juga mengingat waktu, karena juga bertepatan dengan ada kegiatan sidang sinode, jadi memang waktu cukup singkat. Makanya kami berinisiatif hanya 2 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu tentu kita telah menyaksikan bersama pada Sabtu lalu, yaitu ornamen Paskah dan juga jalan salib. Dan tentu pada kesempatan ini kami akan melaporkan keuangan yang masuk dalam kegiatan perayaan Paskah, yaitu yang pendapatan aksi spontan Rp3.993.000, topangan Rp100.000 per kolom, sama ada AKC Rp2.800.000. Kemudian kupon yang terjual Rp4.920.000. Ada juga proposal tapi masih OTW. Jadi sementara ini yang terkumpul adalah Rp11.713.000. Rp11.713.000. Kemudian keluar fotokopi kupon Rp109.000, transport Rp20.000, beli hadiah kupon Rp467.000, transport Rp20.000, konsumsi Rp634.000, transport atau uang bensin untuk 4 motor kali 2 liter kali 12.000, Rp96.000. Selanjutnya hadiah lomba ornamen Paskah. Juara 1 Rp2 juta, juara 2 Rp1.500.000, juara 3 Rp1 juta. Lomba jalan salib. Juara 1 Rp1.500.000, juara 2 Rp1 juta, juara 3 Rp750.000. Kemudian ada uang saku untuk 3 kolom yang ada info. Jadi yang ada info jalan salib itu cuma 6 kolom. Jadi itu 3 kolom, yang kolom 20, 14 dan juga 23. Dia cuma ada 1 terkadang. 1 kolom Rp200.000, jadi Rp600.000. Kemudian untuk juri 3 orang, 1 orang 500, jadi juga Rp1.500.000. Dan jumlah keseluruhan
kedua adalah Rp11.196.000. Jadi masih ada saldo Rp517.000. Jadi kalau untuk panitia, masih yang panitia tidak ada. Untuk pembubaran dan cuma kata PDD berarti guys. Dan kami memanggil kepada juara-juara kolom yang akan menerima hadiah. Jadi untuk ornamen pasca juara 1 kolom 23. Ya kalau boleh langsung berdiri supaya perwakilan Penato atau di atas silakan. Lomba ornamen pasca juara 1 kolom 23. Juara 2 kolom 13. Kolom 13 juara 2. Juara 3 kolom 14 yang ornamen pasca. Juara 3 kolom 14. Selanjutnya lomba jalan salib. Lomba jalan salib juara 1 kolom 22. Juara 1 kolom 22. Juara 2 kolom 19. Juara 3 kolom 11. Dan yang akan menyerahkan ketua badan juga kepada kolom 14, 23, 20 ya. Mengundang. Bapak Jemaat yang Tuhan berkati, jangan berulang ya bismillah. Masih ada acara lain sudah berkenan. Siapa Tuhan berkat? Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi Yakin Tuhan tuntun langkahku. Thank
Pergilah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus.